Halo guys, balik lagi di Biologi Vibe dan hari ini kita akan membahas UTUL UGM tahun 2006. Oke, jadi buat kamu yang pengen nyoba latihan soal, silahkan di-pause dulu sebelum masuk ke pembahasan. Dan kita akan mulai dari soal 56. Dalam daur hidup tumbuhan paku, bagian dari generasi gametofit yang menghasilkan gametangia dinamakan. Nah, kita harus tahu dulu mana itu generasi gametofit dan mana itu sporofit. Oke, nah jadi dari sini kita bisa lihat siklus dari pertumbuhan tanaman paku gitu ya. Di sini ada dua fase, ada G yang ini maksudnya adalah gametofit dan juga ada S yang berarti sporofit. Nah, jadi dari zigot sampai sporangium ini sporofit, dari protalium sampai ke ovum dan sperma gitu ya, ini gametofit. Nah, kalau kita lihat di sini ada gametangia. Gametangia itu apa sih? Gametangia itu adalah sel kelamin gitu ya. Sel kelamin itu berarti apa? Berarti sperma dan sel telur gitu ya. Nah, jadi untuk kelamin jantan dan betinanya gitu ya, itu ada di fase gametofit yang berarti archegonium sama antheridium. Antheridium itu laki-laki, archegonium perempuan. Nah, pertanyaannya adalah generasi gametofit yang menghasilkan gametangia, berarti yang menghasilkan antheridium sama archegonium. Siapa yang menghasilkannya? Berarti protalium. Nah, jawabannya berarti yang B. Gitu. Jadi protalium menghasilkan antheridium dan archegonium. Oke, kita lanjut ke nomor 57. Hormon yang berperan dalam kontraksi uterus saat persalinan adalah. Nah, jadi di sini ada banyak hormon yang mempengaruhi kelahiran seorang perempuan gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau di fase awal itu bakal banyak hormon gitu ya. Ada progesteron, prolaktin, ada relaksin, ada paratiroid kayak gitu. Terus abis itu di fase 1 ada estrogen, progesteron, prostaglandin dan kortikotropin. Terus di fase 2 ini udah menjelang kelahiran gitu ya, ada prostaglandin dan oksitosin, dan yang terakhir adalah oksitosin. Nah, jadi kalau udah melahirkan gitu ya, kan berarti di akhir-akhir itu kan akan ada kontraksi kan. Nah, kontraksi itu dipengaruhi oleh oksitosin kayak gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya untuk masalah ini gitu ya, jadi si prostaglandin ini juga sebenarnya merangsang kontraksi uterus gitu ya. Jadi sebenarnya jawabannya tuh antara C sama D gitu. Kalau relaksin kan menenangkan gitu ya. Terus kalau progesteron untuk penebalan dinding rahim, testosteron tuh biasanya ke laki-laki. Nah, jadi jawabannya antara C sama D. Cuman kalau yang paling akhir dan yang paling berperan besar itu adalah oksitosin. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya D. Cuman kalau seandainya ada jawabannya pilihannya 2 gitu ya, prostaglandin atau oksitosin, jawabannya ya C dan D gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor 58. Bagian tubuh ganggang biru berbentuk benang yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Nah, kita perlu tahu dulu ganggang biru itu apa gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ada beberapa contoh dari ganggang biru. Ada Gliocapsa, ada Nostoc, ada Anabaena, ada Casmesipon, ada Oscillatoria, dan Oscillatoria juga ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa berdasarkan soal, ganggang biru yang berbentuk benang dapat tumbuh menjadi individu baru. Nah, yang benang tuh yang mana sih? Kalau kita lihat yang bentuknya benang itu ada 3 nih, ada Nostoc, ada Anabaena, sama Oscillatoria kayak gitu ya. Nah, untuk membentuk individu baru, maka di sini kita bisa lihat ada bagian-bagian dari benang tersebut yang terpisah dengan bagian lain gitu ya.
Nah, kalau di Nostoc sama Oscillatoria ini ada hormogonium. Nah, terus kalau di Anabaena ada Akinet. Nah, kalau kita lihat dari pilihannya, jadi di sini yang paling memungkinkan adalah yang hormogonium gitu ya. Jadi hormogonium itu kayak ada bagian pita yang tersekat oleh bagian tubuh lain gitu ya. Kalau di Oscillatoria ini breaking point. Terus kalau misalnya di Nostoc ini tulisannya heterosis gitu. Nah, jadi maka individu baru itu akan terbentuk dari hormogonium gitu. Yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 59. Jaringan tumbuhan yang berperan dalam pembentukan tunas. Oke, kita harus tahu dulu jaringan tumbuhan itu ada apa aja. Ya, kita cek. Nah, jadi di sini ada 5 jaringan tumbuhan, ada parenkim, kolenkim, xilem, sklerenkim, dan juga phloem. Nah, kita tahu kalau yang namanya xilem dan phloem ini jaringan pembuluh. Ya, meskipun jaringan phloem itu jaringan yang masih bisa tumbuh ya, sedangkan xilem itu yang udah mati gitu ya, tapi phloem itu ya nggak bakal jauh-jauh dari phloem juga gitu ya, ada phloem primer dan phloem sekunder gitu. Sedangkan kolenkim dan sklerenkim itu jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong tuh udah cukup tua gitu ya, yang mana tujuannya untuk membangun si jaringan tumbuhan tersebut gitu ya, biar tetap berdiri. Dan yang paling keras tuh sklerenkim karena udah ada ligninnya kayak gitu. Nah, satu-satunya jaringan yang punya potensi untuk jadi tunas adalah jaringan parenkim gitu ya. Oke, maka jawabannya adalah yang B, parenkim. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 60. Enzim endonuklease restriksi memegang peranan penting dalam rekayasa genetik karena bekerja sebagai. Nah, kalau kita tahu endonuklease restriksi itu, kalau kita artiin ke bahasa Inggris mungkin ya restriksi itu artinya memotong gitu ya. Nah, berarti kita udah tahu jawabannya. Tujuannya untuk memotong DNA. Nah, jadi sebenarnya pemotongan DNA tuh ada 2 jenis gitu ya. Bisa dipotong dari potongan ibu tangga. Jadi yang panjang ini namanya ibu tangga gitu ya. Kita potong. Dan ada pemotongan yang dari anak tangganya, jadi basa nitrogennya yang dipotong. Nah, biasanya itu enzim-enzim untuk penggandaan DNA gitu ya. Nah, terus kalau seandainya potongan ini dipotong gitu ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari potongan DNA yang dibutuhkan untuk rekayasa genetik kayak gitu. Yang penting yang mana, yang nggak penting yang mana kayak gitu. Nah, pemotongan ini ada 3 jenis. Ada blunt end, ada sticky 5N, ada sticky 3N gitu ya. Jadi ada yang benar-benar dipotongnya lurus gitu ya. Ada yang potongannya ujungnya tuh 5, ada yang potongannya ujungnya tuh 3. Gitu aja sih bedanya. Oke, nah jadi si endonuklease ini untuk memotong ibu tangga DNA gitu ya. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 61. Nitrifikasi adalah proses dalam tanah yang dikerjakan oleh bakteri yang merupakan. Oke, kita harus tahu dulu proses daur nitrogen, ya nggak sih? Nah, ini proses daur nitrogen. Jadi, daur nitrogen itu ada proses asimilasi, terus ada proses amonifikasi, ada nitrifikasi atau denitrifikasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi jamur itu akan melakukan proses amonifikasi. Nah, akhirnya mengubah zat-zat nitrogen itu menjadi amonium kayak gitu. Nah, terus dari situ amonium melakukan proses nitrifikasi. Nah, nitrifikasi ini ada 2 ya. Ada proses nitritasi dan ada proses nitratasi. Kayak gitu. Jadi ada 2 tahap. Nah, dari situ kita akan tahu bahwa proses nitrifikasi itu awalnya dari NH4 menjadi NO2 min dan menjadi NO3 min gitu ya. Nah, dari sini
kita tahu kalau proses nitrifikasi itu berarti harus dari amonium menjadi nitrat kayak gitu. Ini nitrit gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat dari pilihannya, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B gitu ya. Jadi dari amonium yang ini menjadi nitrat yang ini gitu. Oke, itu adalah nitrifikasi. Bakterinya apa? Kalau bakterinya dari amonium ke nitrit itu Nitrosococcus sama Nitrosomonas, ya kan? Sedangkan dari nitrit ke nitrat itu Nitrobacter. Oke, nah jadi jawabannya adalah yang B. 62. Pada perkembangan embrio hewan, awal proses morfogenesis embrionik ditandai dengan peristiwa. Nah, kita perlu tahu juga ya bahwa di sini ada pergerakan-pergerakan jaringan gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi awalnya itu kan ada blastula gitu ya, dimana sel-sel tuh masih tumbuh, menduplikasi, duplikasi gitu ya, belum terjadi proses diferensiasi. Nah, ketika terbentuk gastrula, maka ada proses diversifikasi gitu ya, atau diferensiasi. Nah, jadi jaringan-jaringan itu akhirnya bergerak gitu ya. Nah, di sini ada bagian luar yang disebut dengan ectoderm, terus ada bagian dalam, sebutnya endoderm, terus ada bagian yang paling dalam ansenteron. Nah, jadi kalau kita lihat dari pilihan-pilihannya gitu ya, maka jawabannya yang paling tepat adalah yang D, migrasi sel-sel gastrula. Nah, jadi untuk pembentukan ansenteron itu kan harusnya ada dorongan dulu ya, ada dorongan sel-sel ini nih, sel-sel yang warna hijau ini nih, yang endoderm bergerak gitu ya, sampai akhirnya jadi bentuknya seperti ini, baru nanti ada sel di dalamnya gitu ya, ansenteron. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Dan dari situ juga akan terbentuk lapisan mesoderm dan endoderm kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 63. Gerakan air dari lingkungan luar melintasi selaput biji untuk keperluan perkecambahan disebut. Nah, oke, jadi ini bentuk dari proses perkecambahan di mana awalnya ada air. Nah, di sini ada air masuk ya. Di sini ada air masuk, yang mana air ini akan merangsang hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini nanti akan merangsang pertumbuhan biji gitu ya. Dan akhirnya tumbuhlah kecambah gitu. Jadi giberelin ini akan merangsang pembentukan amilase, gula jadi energi, dan akhirnya energi tersebut digunakan untuk perkecambahan. Nah, proses ini adalah proses imbibisi. Proses imbibisi ini berarti proses berhentinya masa dormansi. Dormansi itu masa tidur gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke. 64. Proses pencernaan makanan dimulai ketika makanan berada di dalam esofagus sebab otot dinding esofagus melakukan gerak peristaltik untuk mensekresikan enzim pencernaan. Oke, nah di sini ada bentuk dari tubuh manusia gitu ya, terutama sistem pencernaan, dan kita lihat bahwasanya sistem pencernaan itu mulainya dari mulut gitu ya. Nah, dari mulut ini kita melakukan proses mengunyah gitu ya, yang mana itu ada proses fisika gitu ya, dan ada enzim petialin atau amilase yang mana akan mengubah zat-zat karbohidrat gitu ya, gitu, jadi amilum. Nah, kalau kita lihat di sini dari mulut masuk ke esofagus gitu ya, jadi esofagus ini yang kedua. Nah maka pernyataan pertama ini salah, jadi harusnya mulainya dari mulut dulu gitu. Oke, sebab otot dinding esofagus melakukan gerakan peristaltik. Bener ya, jadi emang esofagus tuh ada gerakan peristaltiknya gitu. Jadi dia bakal bergerak-gerak, bergelombang-gelombang gitu ya, menekan dan mengendur gitu ya. Jadi si makanannya itu bakal kayak semacam didorong lah. Nah,
Apakah itu untuk sekresi enzim? Tidak ya. Nah, jadi emang peristaltik tuh ya secara fisika gitu pengolahannya gitu. Oke, jadi di sini salah juga. Salah berarti jawabannya adalah yang E. Oke, gitu ya. Lanjut ke nomor 65. Ikan paru-paru atau ikan dipnoi dapat bernafas di air dan di darat. Sebab ikan paru-paru mempunyai alat pernafasan berupa insang dan juga paru-paru. Oke, kita harus tahu dulu ikan dipnoi itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari ikan dipnoi. Ada beberapa jenis dan ikan dipnoi ini katanya bisa bernafas di darat. Sebenarnya iya gitu ya. Jadi emang dia bisa hidup tanpa air gitu ya, tapi nggak lama. Jadi cuma sementara. Nggak kayak bisa sampai nyari makan, atau berkembang biak, atau dia belanja ke mall gitu ya. Deketin lawan jenisnya, pacaran, PDKT, terus di ghosting. Enggak ya, itu bukan ikan, itu buaya. Nah, jadi ikan dipnoi ini cuma bisa hidup sementara dan dia ini nggak punya paru-paru gitu ya. Yang bisa membuat dia itu bisa bertahan lama karena adanya uh, plumosis. Plumosis itu semacam kayak gelembung udara di dalam tubuhnya gitu ya. Jadi itu bukan sebuah paru-paru, itu cuman emang udara tambahan aja gitu, biar dia bisa injury time gitu di darat. Oke, berarti kalau kita lihat dari penjelasan tadi, maka jawaban yang paling tepat adalah yang E gitu ya. Karena pernyataan pertama ini salah, dia nggak bisa di darat, dan pernyataan kedua pun salah karena dia tidak memiliki paru-paru. Oke, begitu. Oke, lanjut ke soal nomor 66. Pteridophyta memiliki batang berupa rimpang yang tumbuh di dalam tanah, sebab akar serabut Pteridophyta muncul dari rimpang yang tumbuh horizontal di dalam tanah. Oke, kita perlu tahu dulu Pteridophyta itu apa. Nah, sebenarnya Pteridophyta itu berarti paku ya. Nah, jadi tanaman paku itu nama lainnya Pteridophyta. Nah, di mana di masa-masa sporofit gitu ya, tumbuhannya itu akan berbentuk seperti ini gitu ya. Nah, di sini ada daun, terus ada stolon dan juga ada akar. Nah, yang dimaksud dengan batang rimpang itu adalah stolon. Nah, jadi stolon ini batang yang bentuknya tuh horizontal di dalam tanah gitu ya. Jadi kayak jatuh aja gitu. Terus abis itu tumbuh daun-daun di atasnya. Nah, stolon ini juga akan menumbuhkan akar-akar serabut ke bawah gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di pilihan pertama, di pernyataan pertama memiliki batang yang berupa rimpang tumbuh di dalam tanah. Ini benar ya, gitu. Sebab akar serabut Pteridophyta, nah yang ini muncul dari rimpang yang tumbuh horizontal, dari stolon ini ya. Nah, berarti ini juga benar. Apakah berhubungan? Berhubungan, karena saling menjelaskan gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 67. Melimpahnya eceng gondok pada suatu danau merupakan indikator terjadinya peristiwa eutrofikasi. Sebab eutrofikasi merupakan kondisi yang menguntungkan bagi perairan dan organisme yang hidup di dalamnya. Nah, kita harus tahu dulu bahwa eceng gondok itu dia kalau tumbuh butuh nutrisi. Nah, dan apakah itu bisa jadi indikator bahwa ada peristiwa eutrofikasi? Jawabannya benar ya, karena definisi dari eutrofikasi adalah proses penambahan nutrisi yang sangat banyak ke dalam suatu danau gitu, suatu tempat gitu ya. Nah, jadi yang pertama ini benar. Eceng gondok itu bisa jadi indikator. Oh, berarti banyak nih nutrisinya gitu kan. Nah, sebab eutrofikasi merupakan kondisi yang menguntungkan bagi perairan. Apakah menguntungkan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dengan banyaknya eceng gondok, akhirnya permukaan danau itu bakal tertutupi oleh eceng gondok gitu ya, tertutupi sangat banyak sampai akhirnya bagian dalam danaunya itu tidak terkena sinar matahari, atau dengan kata lain tidak ada proses fotosintesis yang baik di dalam danau. Kan di danau ini ada ini ya, alga-alga hijau dan seterusnya gitu ya. Akhirnya apa? Ya akhirnya adanya proses anaerobik gitu ya, proses fermentasi
yang mana justru akan menghasilkan banyak racun bagi perairan tersebut kayak gitu. Nah, jadi jawabannya adalah benar dan salah. Benar salah, jawabannya berarti yang C, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 68. Arteriosklerosis bila terjadi pada pembuluh darah otak dapat menyebabkan orang mengalami stroke. Sebab arteriosklerosis merupakan suatu kondisi pelebaran pembuluh vena yang berada di otak. Oke. Nah, kita lihat gambarnya. Oke, ini gambaran umum dari proses arteriosklerosis. Intinya adalah di sini ada arteri, berarti arteri gitu ya, pembuluh arteri, dan sklerosis. Nah, sklerosis itu berarti skle itu berarti semacam kayak tulang gitu ya, ada zat-zat yang padat gitu ya, seperti sklerenkim gitu ya, atau sklera di mata. Nah, jadi zat-zat yang padat ini akhirnya menumpuk di pembuluh arteri gitu ya. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama. Apakah orang bisa mengalami stroke? Jawabannya betul ya. Karena akhirnya darah itu terhambat di otak. Dan akhirnya bisa jadi ada pemecahan pembuluh darah otak gitu ya. Akhirnya ya jadi ada penghambatan dan akhirnya jadi terhambat gitu ya. Dan akhirnya bisa jadi stroke. Oke, terus sebabnya arteriosklerosis ini pelebaran pembuluh vena. Salah ya, justru penyempitan pembuluh arteri gitu ya. Jadi pelebarannya salah dan venanya juga salah. Ini bukan vena tapi harusnya arteri. Jadi di sini benar dan salah. Benar dan salah berarti yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 69. Bila ditinjau dari struktur dan fungsinya, maka sayap burung dan sirip paus merupakan contoh organ yang menunjukkan sifat homologi. Sebab, sayap burung dan sirip paus memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda, namun struktur dasarnya sama. Oke, kita cek. Nah, ini kalau nggak salah ini ada di soal UTBK juga, dan kita tahu juga ya kalau ini nenek moyangnya sama. Kalau nenek moyangnya sama, terus anak-anaknya berbeda gitu ya, maka ini disebut dengan homolog gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya nenek moyangnya banyak, terus dia bentuknya jadi sama gitu ya, jadi mirip, disebutnya analog. Nah, homolog ini berarti dia divergen gitu ya, dia melebar gitu. Kalau yang berkumpul gitu ya, itu namanya konvergen. Nah, kalau kita lihat dari soal yang pertama, dari pernyataan pertama bahwa sirip paus dan burung itu homolog, berarti ini benar ya. Sebab sayap burung itu fungsinya berbeda. Fungsinya berbeda, bener kan? Fungsinya beda-beda kan? Kalau paus buat berenang, kalau burung tuh buat terbang gitu ya. Fungsinya beda, namun struktur dasarnya sama. Nah, ini yang warna-warna coklat, terus abis itu ini oranye sama oranye sama oranye, terus ada putih, terus ini abu-abu. Ini menunjukkan struktur dasar yang sama gitu ya, cuman bentuk-bentuknya beda, agak berbeda sehingga fungsinya pun berbeda. Nah, berarti ini pun betul gitu ya, maka betul-betul dan juga saling menjelaskan gitu ya. Dan ini berarti berhubungan, jawabannya adalah yang A gitu. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 70. Bakteri dan virus merupakan organisme yang tergolong dalam monera. Sebab bakteri dan virus tubuhnya terdiri dari satu sel yang bersifat prokariotik. Nah, kita harus tahu dulu, bakteri dan virus itu dia dua individu yang berbeda, dua jenis yang berbeda. Dalam satu kingdom gitu ya, bakteri itu terdiri dari Archaebacteria sama Eubacteria gitu ya. Sedangkan kalau virus tuh beda lagi gitu ya. Ada orang yang menjadikan virus itu sebagai makhluk hidup dan akhirnya dijadikan satu kingdom tertentu gitu ya. Tapi ada juga yang bilang kalau virus itu bukan sebuah makhluk hidup gitu ya. Jadi nggak termasuk kingdom. Oke, tapi yang jelas virus dan
bakteri itu berbeda. Berarti pernyataan 1 ini salah. Oke, sebab bakteri dan virus tubuhnya terdiri dari satu sel yang bersifat prokariotik. Ini juga salah gitu ya, karena virus itu dia cuma terdiri dari DNA atau RNA ditambah selubung protein. Nah, jadi dia nggak punya ribosom gitu ya. Dia butuh nempel dulu nih, nyari inang dulu buat nyari ribosom untuk memproduksi protein baru gitu ya. Nah gitu, jadi virus itu dia terlalu sedikit untuk disebut seperti sebuah sel gitu. Bahkan untuk disebut prokariot aja kurang gitu. Apalagi disebut dengan sel eukariot. Nah berarti ini pun salah. Salah. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ke soal nomor 71. Ciri-ciri yang dimiliki oleh semua jenis serangga. Oke, nah kita harus tahu dulu bahwa serangga itu invertebrata. Nah, jadi animals kan kebagi dua, ada vertebrata, ada inverte. Serangga itu invertebrata. Terus invertebrata kebagi menjadi dua. Ada yang dengan kaki, ada yang tanpa kaki. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat serangga itu untuk hewan-hewan yang punya kaki ya, yang punya kaki. Nah, yang punya kaki ini ada yang 3 pasang, ada yang lebih dari 3 pasang kayak gitu. Ada yang 4, ada yang 1000 gitu ya. Meskipun jumlahnya nggak bener-bener 1000 mungkin. Nah, terus kalau kita lihat ciri-cirinya ada 4. Anggota tubuh bersendi, sistem peredaran darahnya terbuka, terdapat saluran Malpighi, dan rongga badan beruas. Nah, kita lihat anggota tubuh bersendi. Nah, kita perlu tahu ini ya, struktur dari serangga yang secara lebih spesifik. Betul ya, kalau anggota tubuhnya tuh bersendi. Anggota tubuh itu apa sih? Anggota tubuh tuh berarti anggota gerak gitu ya, kakinya gitu ya. Bersendi, bener nggak bersendi? Bener ya, ada sendi-sendinya nih. Nah, sendi-sendinya. Terus sistem peredaran darah terbuka. Bener ya, sistem darahnya terbuka. Terdapat saluran Malpighi. Saluran Malpighi itu apa sih? Saluran Malpighi itu adalah sistem pencernaan. Nah, jadi pencernaannya itu dengan Malpighi, saluran Malpighi. Nah, terus rongga badan beruas. Rongga badan tuh berarti apa ya? Rongga badan tuh berarti di dalam tubuhnya ini ya, rongga badannya ini ya, beruas. Ini kurang tepat ya. Kalau seluruh tubuhnya itu beruas, itu benar. Jadi ruas-ruas serangga itu terdiri dari abdomen, perut, toraks, dada, dan sepal. Nah, ini nama lainnya sepal. Sepal atau kepala. Nah, tubuhnya tuh beruas. Tapi kalau rongga badannya tuh tidak beruas. Gitu. Jadi rongga badannya ya nyampur aja gitu. Nah, kalau kita lihat di sini berarti jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3 berarti jawabannya adalah yang A. Oke ya. Kita lanjut ke soal nomor 72. Terbentuknya lebih dari satu embrio dalam biji, antara lain dapat terjadi sebagai hasil peristiwa. Nah, untuk kita bisa jawab ini, kita perlu tahu dulu bahwa pembentukan dalam biji ini ada namanya apomixis. Nah, apomixis ini terbagi menjadi 2. Ada parthenogenesis dan ada apogami. Nah, parthenogenesis ini pembentukan embrio dari kandungan lembaga gitu ya. Atau embrio itu sendiri gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya apogami, ini bisa terbentuk embrio karena adanya sel sinergit atau sel antipoda kayak gitu. Jadi nggak perlu ada campur tangan dari gamet.
Nah, kalau kita lihat pilihannya, di sini kan ada apogami, kleistogami, parthenogenesis, dan amfimixis. Nah, berarti kalau kita lihat jawaban yang paling tepat adalah apogami dan juga parthenogenesis. Oke, berarti jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3 itu berarti yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 73. Selain berbeda struktur molekulnya, bahwa DNA memiliki rantai ganda sedang RNA berantai tunggal. Perbedaan lain antara kedua molekul tersebut adalah pada jenis. Nah, kita bisa lihat struktur dari DNA dan juga RNA. Pertama, komponen gulanya ya. Gulanya itu kalau DNA deoksiribosa dan kalau RNA itu ribosa. Oke, terus kalau 2 gugus fosfat sama aja ya. Ya bulat-bulat aja gitu. Terus 3 basa nitrogen. Nah, basa nitrogennya kalau kita lihat DNA itu ada adenin, guanin, sitosin, dan timin, sedangkan RNA itu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Jadi timin dan urasilnya berbeda. Oke. Ikatan hidrogen itu sama aja. Jadi kalau guanin sama sitosin itu punya 3 ikatan hidrogen, kalau adenin sama timin itu punya 2 ikatan hidrogen. Oke, berarti jawabannya adalah yang 1 dan 3. 1 dan 3 berarti yang B. (74) Fotosistem yang berperan dalam penangkapan energi cahaya matahari tersusun atas klorofil A dan perangkat lain yang berupa. Nah, kita perlu tahu dulu struktur dari klorofil atau kloroplas lah disebutnya. Nah, jadi kloroplas ini kalau kita lihat bentuknya akan seperti ini. Nah, terus habis itu kalau seandainya diperbesar, bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi ada kepingan-kepingan grana gitu ya. Nah, ini grana. Jadi ada kepingan-kepingannya dan bentuk kepingannya jadi seperti ini. Nah, di membran grananya atau nama lainnya adalah membran tilakoid, di situ ada fotosistem. Nah, ini yang fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, kalau diperbesar fotosistem itu akan seperti ini bentuknya. Nah, kalau kita lihat dari sini strukturnya ada klorofil ya. Nah, di sini yang hijau-hijau ini klorofil. Terus habis itu klorofil ini akan menembakkan elektron gitu ya dari pemecahan air. Nah, ini air terpecah, nembakin elektron dan akhirnya diterima oleh akseptor primer gitu ya. Nah, di sini ada akseptor elektron. Bener ya? Terus abis itu ada kompleks sitokrom, ada plastoquinon, ada plastosianin. Nah, di sini ada kompleks antena gitu ya. Ini juga benar. Sedangkan membran tilakoid itu ininya nih. Nah, ini berarti salah. Matriks stroma berarti bagian luarnya, tempat reaksi gelap gitu ya. Ini juga salah. Berarti jawabannya 1 dan 3. 1 dan 3 berarti jawabannya yang B. Terakhir, 75. Serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah. Nah, metamorfosis yang sempurna itu kan berarti benar-benar berubah gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini, berarti yang tidak sempurna itu yang ketika dari kecil sampai besarnya nggak terjadi perubahan yang signifikan. Kalau kita lihat, lalat itu kan dari belatung kan. Belatung tuh kayak ulet-ulet gitu. Sedangkan kalau udah bermetamorfosis, bentuk lalat itu bisa punya sayap, bisa terbang, dan lain sebagainya gitu ya. Berarti ini metamorfosisnya sempurna. Nah, sedangkan kalau lipas ini kecoa ya. Kecoa itu dari kecil ya bentuknya juga kayak kecoa gitu ya. Nggak ada perubahan yang signifikan gitu. Berarti ini nggak. Lebah itu awalnya juga kan kayak larva gitu ya. Bentuknya kayak belatung. Kalau misalnya lihat di sarang-sarangnya gitu ya. Nah, itu berarti juga ada perubahan yang signifikan. Berarti ini iya, lalat juga iya. Belalang dari kecil bentuknya seperti belalang. Itu berarti ini enggak. Tapi kan yang ditanya tuh yang tidak sempurna gitu ya. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4 itu berarti yang C. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, beres. Thank you. Oke, thanks for watching. Bisa di like dan subscribe buat ngedukung channel ini. Bye.